Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku semua dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Jaki yang akan menceritakan kisah-kisah horor yang ada di Twitter, Kaskus, dan lain sebagainya untuk menambah cerita-cerita horor untuk kalian. Kita akan melanjutkan cerita dari Indra G057. Jika kalian ingin membaca sendiri kisah tersebut, silakan klik link yang ada di deskripsi. Selamat mendengarkan part yang ke-9. Malam itu Mas Yudi mengajak temannya Mas Tony untuk memancing di Kali Tempuran. Kedua pemuda asal desa Kedung Jati itu memang sangat gemar memancing. Tak peduli waktu siang atau malam, cuaca cerah atau mendung, bahkan lokasi mancing yang terkenal angker pun pasti akan mereka datangi jika hasrat memancing mereka sedang kambuh. Kali Tempuran sendiri merupakan pertemuan antara Kali Kecil Tegal Salahan yang mengalir di sebelah barat desa, membujur dari utara ke selatan, lalu berbelok ke arah timur untuk selanjutnya bertemu dengan Kali Bagor yang mengalir di sebelah timur desa. Jam 9 malam mereka berangkat menuju ke kali di sebelah selatan desa itu. Awalnya Mas Tony sempat ragu, mengingat malam itu adalah malam Jumat dan Kali Tempuran menurut cerita orang-orang terkenal sangat angker. Namun bujuk rayu Mas Yudi akhirnya bisa meluluhkan keraguannya. Semakin angker tempatnya, maka semakin banyak ikannya karena jarang dipancingi orang. Demikian kata Mas Yudi. Jadilah akhirnya mereka berdua dengan berbekal lampu senter dan peralatan mancing lengkap mereka berangkat. Cuaca cukup cerah, bulan separuh bersinar terang di langit malam, ditemani bintang gemintang yang gemerlapan. Sampai di lokasi, Mas Yudi segera memilih tempat di bawah pohon beringin besar yang ada di pinggir kali itu. Kebetulan ada akarnya yang sedikit menjorok ke tengah kali, sangat cocok untuk dijadikan tempat duduk. Sedangkan Mas Tony memilih tempat agak ke hulu, duduk di bawah pohon sengon yang juga lumayan besar. Tak menunggu lama mereka pun mulai sibuk dengan pancingannya. Umpan dipasang dan kail pun dilempar. Sambil menunggu umpan disambar ikan, Mas Yudi menyalakan sebatang rokoknya. Lumayan bisa sedikit mengusir hawa dingin dan nyamuk-nyamuk yang mulai berdatangan. Belum sampai 5 menit joran Mas Yudi bergetar, tanda umpan disambar ikan. Segera Mas Yudi menarik kailnya dan seekor ikan lele yang lumayan besar berhasil ia angkat. "Dapat Yud," seru Mas Tony dari tempat duduknya. "Lumayan lele ton," jawab Mas Yudi setengah berteriak sambil memasukkan hasil tangkapannya ke dalam ember. Ia lalu kembali memasang umpan dan melempar kail. Lagi-lagi tak perlu menunggu lama, umpannya kembali disambar. Kali ini seekor ikan gabus yang juga lumayan besar berhasil ia angkat. "Wah, asem, kok umpanku nggak dimakan-makan ya?" gerutu Mas Tony. Rupanya sejak tadi belum seekor ikan pun yang berhasil ia pancing, sedangkan Mas Yudi sudah beberapa kali mendapatkan ikan. "Sabar Ton, nanti juga dimakan kalau sudah waktunya. Ingat, memancing itu melatih kesabaran," kata Mas Yudi sambil kembali melemparkan kailnya ke tengah sungai. "Ah, nggak seru lah, aku mau pindah aja." Akhirnya Mas Tony membereskan peralatan pancingnya dan berpindah tempat agak ke hulu. "Jangan jauh-jauh Ton," seru Mas Yudi yang melihat Mas Tony pindah agak jauh dari tempatnya semula.
Kenapa? Kamu takut ya? Ledek Mas Tony sambil memasang umpan. Enggak, aku justru takut kalau nanti kamu disamperin Mbak Kunti, aku nggak tahu. Mas Yudi balas meledek. Hus, jangan sembarangan kalau ngomong. Kita di tempat angker nih, gerutu Mas Tony. Tidak seperti Mas Yudi yang sangat pemberani, Mas Tony memang sedikit penakut. Nah, kan kamu yang takut toh. Mas Yudi tergelak, membayangkan Mas Tony yang ketakutan. Bukannya takut, tapi kata orang kalau berada di tempat angker jangan sekali-kali ngomongin soal makhluk halus. Itu sama saja mengundang mereka. Seru Mas Tony lagi. Mereka bercakap-cakap dengan suara yang agak dikeraskan, mengingat posisi mereka kini agak berjauhan. Malah kebetulan toh kalau mereka datang, kita jadi ada teman. Siapa tahu saja Kuntinya cantik, kan lumayan. Gurau Mas Yudi lagi. Sialan kamu, sudah dibilangin. Nah, akhirnya Mas Tony tak meneruskan kata-katanya karena merasakan tarikan di joran yang dipegangnya. Segera disentakkannya joran yang ia pegang. Namun sayang, mungkin karena ia terlalu keras menyentakkan joran, ikan yang sudah di permukaan air itu terlepas. Asop, umpat Mas Tony kesal. Kenapa Ton? Tanya Mas Yudi. Lepas Yud, padahal lumayan besar. Lele lagi kayaknya. Belum rezekimu kali Ton. Sambil menggerutu panjang pendek, Mas Tony kembali memasang umpan. Kini giliran Mas Yudi yang merasakan getaran di jorannya. Segera ia menyentakkan kailnya. Namun baru saja ia hendak meraih ikan yang tergantung di senar pancingnya, tiba-tiba piur, butiran-butiran pasir menyiram tepat di kepalanya. Kaget Mas Yudi terlonjak sampai ikan yang sudah hampir di genggaman itu lepas dan jatuh kembali ke sungai. Woi Ton, gak usah iseng gitu dong, teriak Mas Yudi kesal. Iseng kenapa toh? Balas Mas Tony dari sebelah hulu. Alah pakai nanya lagi, kamu kan yang ngelempari aku pasir. Pasir apaan, ngawur kamu? Mana sampai aku ngelempar pasir ke situ? Benar juga ya, pikir Mas Yudi sambil celingak-celinguk. Posisi Mas Tony kan lumayan jauh, tak mungkin dia bisa melempar pasir sampai ke tempat ini. Jangan-jangan, sudahlah, mungkin pasir yang terbawa angin, pikir Mas Yudi sambil kembali memasang umpan. Kenapa toh Yud, kok diam? Tanya Mas Tony lagi. Nggak apa-apa, tangkapanku juga lepas barusan, jawab Mas Yudi sambil kembali melempar kail. Syukurin, makanya jangan suka meledek orang. Mas Tony tertawa puas. Mas Yudi diam. Ia mulai berkonsentrasi pada kailnya. Namun kali ini perasaannya mulai tak enak. Ia merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya. Namun saat ia celingak-celinguk mencari, tak ada siapa-siapa di sekitar tempatnya duduk. Bulu kuduknya mulai meremang. Jangan-jangan benar apa yang dibilang Mas Tony tadi. Kata-katanya tadi benar-benar mengundang. Lamunan Mas Yudi buyar saat kembali merasakan getaran jorang pancingnya. Segera ia menyambar joran itu. Wah, lumayan besar ini kayaknya. Harus hati-hati biar gak lepas lagi. Pelan-pelan Mas Yudi menarik senar pancingnya. Dan benar saja, seekor ikan lele yang lumayan besar mulai nampak di permukaan. Pelan-pelan Mas Yudi mencoba mengangkatnya. Lalu, biur, ada yang melempar batu sebesar kepalan tangan. Tepat di mana ikan hasil tangkapannya itu nyaris ia pegang. Cok, jangan keterlaluan bercandanya Ton. Lepas lagi nih tangkapanku.
Kesal, Mas Yudi membanting jorannya lalu berdiri. Bercanda apaan toh? Aku nggak ngapa-ngapain lu. Sumpah, orang sejak tadi aku diam di sini kok. Mas Tony juga berteriak kesal. Sejak tadi Mas Yudi menuduhnya iseng, padahal ia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Asuh demit edan, berani-beraninya menggangguku, umpat Mas Yudi sambil berbalik, mencoba mencari siapa sebenarnya yang telah mengganggunya. Namun belum sempat ia membalikkan badannya, tiba-tiba wasuh, biur. Mas Yudi merasakan ada yang mendorong punggungnya dari belakang. Tak ayal ia yang sedang berdiri di atas akar pohon beringin itu kehilangan keseimbangan. Tubuhnya yang gempal itu oleng, lalu tanpa ampun lagi melayang jatuh ke dalam sungai. Lah kok malah nyemplung toh Yud? Mas Tony tertawa terbahak-bahak, mengira kalau Mas Yudi sengaja nyemplung karena saking kesalnya. Nyemplung gondulmu, temennya celaka kok malah diketawain. Buruan sini tolongin aku, bentak Mas Yudi sambil berusaha berenang ke tepi. Mas Tony yang menyadari bahwa Mas Yudi tidak sedang bercanda, segera meninggalkan pancingnya dan berlari-lari kecil menghampiri Mas Yudi. Gimana ceritanya toh kok sampai bisa nyemplung gitu? Mas Tony mengulurkan tangannya, mencoba meraih tangan Mas Yudi. Sudah, jangan banyak tanya, bantu aku naik. Mas Yudi meraih tangan Mas Tony. Namun belum sempat Mas Tony menarik Mas Yudi, ia merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya dari belakang. Ia segera menoleh dan benar saja, di atas dahan pohon beringin yang menjuntai rendah, nampak sosok perempuan berbaju putih duduk ongkang-ongkang kaki sambil tertawa mengigik. Wah, kaget dan takut. Mas Tony bukannya segera menarik Mas Yudi naik, tapi justru ikut melompat terjun ke dalam kali. Hihihi. Kembali sosok perempuan berbaju putih itu tertawa mengigik, seolah-olah mentertawakan kedua pemuda yang kini basah kuyup berendam di dalam sungai itu. Wah, Kunti Yud, Kunti beneran itu, kabur Yud, kabur. Sontak keduanya berenang sekuat tenaga ke arah hulu, menjauh dari pohon beringin itu. Begitu sudah agak jauh, mereka segera menepi, lalu merangkak naik, dan akhirnya lari tunggang langgang tanpa memperdulikan alat pancing dan ikan yang telah mereka dapatkan. Jangan suka membahas mereka ya kalau nggak perlu, apalagi membahas di tempat angker. Wah, mengundang itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen juga boleh, agar channel ini bisa berkembang. Jangan lupa beritahukan ke teman-teman kalian tentang channel ini. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Semoga kalian malam ini tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.